Deh ya. Selamat siang Bu Pita. Selamat siang Bu Sulfi. Iya, sehat Bu? Terima kasih hari ini sudah mau eh, memenuhi permohonan saya untuk kita bisa coaching kembali. Alhamdulillah ada waktunya untuk kita bertemu ya Bu ya hari ini Iya ya. benar. Sehat ya Bu ya? Iya sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Syukurlah. Iya, Jadi nanti kalau kita sama-sama sehat, sama-sama senang, jadi pasti ada hasil dari apa yang menjadi kolaborasi kita hari ini. mudah-mudahan ya Ibu ya. Mhm. Baik nih Bu, kayaknya nggak sabar ya Bu Pita selalu WA saya nih Bu, kita coaching Iya, ya Bu ya. Oke, benar-benar. kayaknya ada yang perlu ini ya Bu ya didiskusikan ya. Kira-kira Ibu mau Iya, diskusi apa nih di sesi coaching hari ini? iya benar Bu Sulfia. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk, bisa berdiskusi dengan saya. Jadi, Bu Sulfia, saya ingin berdiskusi nih, tentang kesulitan siswa yang saya lihat di dalam kelas itu dalam memahami konsep gravitasi. Nah, Hmm. kita tahu bersama kan Bu, kalau konsep gravitasi itu memang agak berbeda. Mhm. Dia abstrak dan kompleks sih, di mana gravitasi ini kan terkait dengan benda-benda angkasa ya Bu. Iya, iya. Jadi fenomenanya itu tidak mengena dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya melihat Ibu ketika sudah masuk materi ini, konsep ini di dalam kelas, kebetulan nih beberapa waktu lagi saya akan masuk materi ini. Jadi saya melihat dari refleksi anak saya sebelumnya itu di kelas sebelumnya itu kayaknya mereka sangat kesulitan gitu memahami materi ini sehingga saya lihat pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan atau kurang mengasihkan bagi mereka gitu. Itu sih Bu Sulfia dan dari hasil belajar mereka pun berbeda dengan materi-materi lainnya. Iya. Itu Ibu. Izin minum ya Ibu. Iya, boleh Bu, silakan. Baik Ibu, kalau saya ambil ini ya, benang merah dari yang Ibu sampaikan, berarti kesulitan siswa dalam ini ya, memahami konsep gravitasi ya Bu ya, karena dia abstrak. Oke Bu, Benar benar. eh Iya. apa nih Bu tujuan yang ingin Ibu capai nih dari sesi coaching ini? Saya berharap gitu Ibu ada ide, kemudian saya mungkin mendapatkan strategi-strategi yang efektif untuk, eee, membantu saya, meningkatkan, eee, pemahaman atau mungkin ketertarikan siswa di dalam konsep gravitasi ini gitu. Kira-kira ide atau, eee, strategi apa nih yang cocok yang bisa saya terapkan untuk kegiatan pembelajaran dalam konsep, gravitasi? Oke, berarti Gitu. kita fokus di tujuan itu ya Bu di Ya, di benar. sesi coaching ini. Iya. Baik Ibu, kira-kira nih, Ibu bisa lebih detail nggak jelaskan ke saya tentang kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami konsep gravitasi yang tadi Ibu sampaikan? Biar kita bisa identifikasi sebelum kita mengajak Ibu untuk mencari strategi yang solutif gitu ya. Oke Ibu. Baik Ibu, saya coba akan, menjelaskannya ke Ibu. Jadi, dari pengalaman saya sering melihat siswa kebingungan, ya, mereka bingung, dengan konsep abstrak yang terdapat pada, materi gravitasi. Contohnya nih Bu, seperti apa gaya tarik-menarik antar benda dan bagaimana sih, konsep gravitasi itu mempengaruhi pergerakan benda gitu. Jadi mereka kesulitan membayangkan bagaimana, peranan gravitasi atau bagaimana gravitasi itu bekerja di luar angkasa, gitu Ibu. Jadi pada intinya mereka itu bingung gitu, bingung, nggak kebayang mungkin, dengan mereka karena konsepnya itu abstrak gitu Ibu. Oke.
Dari identifikasi yang sudah Ibu sampaikan, konsepnya abstrak. Kira-kira Ibu sudah mencoba beberapa metode atau strategi belum, Bu, untuk membantu siswa nih memahami konsep gravitasi itu sendiri? Sudah sih Bu, sampai, sejauh ini saya sudah mencoba berbagai metode seperti, penjelasan verbal, kemudian, menggunakan diagram atau gambar, dan kadangkala saya buat demonstrasi ini sih, demonstrasi sederhana Ibu. Eee, Namun dari hasil capaian belajar anak itu saya lihat belum maksimal gitu Bu. Oke, berarti belum optimal gitu ya dari Iya strategi yang iya, sudah Ibu terapkan betul. sebelumnya. Heeh, Baik betul Ibu, Ibu. kalau kita lihat atau Ibu lihat dari pembelajaran Ibu nih, apa sih yang menjadi faktor utama gitu yang menyebabkan kesulitan siswa kita itu? Itu sih Bu, kalau menurut saya faktor utama fak faktor utama yang, saya temukan itu tadi, konsepnya itu abstrak gitu. Mm-mm. Konsepnya abstrak. Berbeda ya Bu, ketika kita misalnya belajar tentang GLB gitu, atau GLBB. Kita bisa berjalan atau mungkin kita bisa berjalan ke arah utara sekian, kita anak kita suruh. Mm-mm. Kemudian, ketika tekanan misalnya mempelajari tekanan, bagaimana hubungan antara gaya dengan luas permukaan. Artinya bisa dibayangkan, dengan, membayangkan maksudnya dekat dengan fenomena kehidupan sehari-hari gitu. Iya, iya. Itu memudahkan mereka memahami. Tapi saya lihat di konsep, gravitasi ada juga sih Bu, selain gravitasi ada juga di medan listrik gitu. Medan Hmm. listrik itu juga adalah konsep abstrak gitu, yang mana itu tuh, tidak tidak langsung mengena dengan fenomena atau dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga itulah yang menjadi faktor utama, Ibu. Artinya, konsep itu atau materi gravitasi itu bersifat abstrak dan, kompleks gitu, tidak bisa dilihat atau dirasakan langsung oleh siswa. Sehingga siswa itu sendiri akan kesulitan untuk menghubungkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari, gitu Ibu. Gitu ya, Bu ya. Berarti kata kuncinya ya konsep abstrak gitu ya. Baik Ibu, Benar benar. dari yang sudah Ibu sampaikan, terus kita diskusikan nih di percakapan kita, apa saja nih Bu strategi yang ingin Ibu coba nih untuk membantu siswa Ibu memahami konsep gravitasi biar lebih mudah, lebih lebih mudah dipahami gitu. Mungkin saya akan mencoba beberapa strategi Bu, di samping strategi yang saya sebutkan tadi, di mana yang hasilnya belum optimal. Ini Iya. saya akan coba, menerapkan lagi atau mencoba, beberapa strategi lagi. Contohnya gini Bu, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik kali ya, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian interaktif gitu. Mungkin dari contohnya itu video animasi gitu kali ya Bu, kemudian simulasi komputer, atau bisa juga dengan permainan edukatif. Kemudian, eee, mungkin strategi berikutnya itu adalah melakukan eksperimen, yang lebih kompleks gitu, bagaimana gravitasi itu bekerja dalam berbagai situasi. Kemudian bisa juga strategi dengan memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan gravitasi sebenarnya mempengaruhi, dalam berbagai peristiwa. Misalnya nih, kenapa benda itu jatuh ke bawah gitu ya kan? Mm-mm. Kenapa, benda itu tidak mengawang-awang? Itu sebenarnya bisa lebih sederhana tetapi, dekat juga dengan kehidupan kita. Itu mungkin jadi lebih kepada, mencari atau lebih kepada terbuka terhadap contoh-contoh konkret yang, kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga sih Bu strateginya itu dengan, mendorong siswa untuk melakukan observasi secara langsung gitu atau penyelidikan secara langsung. Jadi siswa itu sendiri terjun gitu, terjun untuk melihat seperti apa sih fenomena sehari-hari yang,
itu merupakan, bagian dari gravitasi gitu. Terus, mungkin strateginya bisa jadi, membangun kali ya, Bu, ya, membangun komunitas belajar nih, di mana siswa, bisa saling bertukar ide. Karena saya lihat, Bu, apalagi dalam teknologi ya, Bu, ya, siswa ini jauh lebih keren dari kita gitu, Hmm. jauh lebih keren. Jadi, saya terkadang kalau udah teknologi gitu, berbicara teknologi itu, saya suka menguping aja sih anak-anak ini jauh berapa langkah dari saya gitu. Jadi, Iya. alangkah lebih bagusnya, kita buat atau saya akan bangun nanti komunitas belajar di dalam siswa, untuk bisa bertukar ide. Gitu sih, Bu, kira-kira strategi yang akan coba saya terapkan. Wow, menarik nih, Bu. Terdengarnya luar biasa. Mudah-mudahan strategi-strategi tadi tuh bisa ya, Bu, diterapkan. Apalagi tadi ada permainan edukatif yang saya tangkap ya, terus ada simulasi, apalagi bagi anak-anak yang visual, wah itu kayak menarik tuh, Bu. Luar biasa, Bu Pita. Eh, Kira-kira nih, Bu, dari strategi-strategi yang sudah Ibu sampaikan, yang akan Ibu coba nantinya, bagaimana nih cara Ibu mengukur keberhasilan penerapan strategi tersebut? Eee, saya dapat mengukur keberhasilannya itu dengan melihat tentunya dari tingkat pemahaman siswa ya, Ibu. Tingkat pemahaman siswa itu bisa kita lihat tentu dari hasil capaian belajar mereka. Jadi nanti saya akan bisa, membandingkan, strategi yang, akan saya buat sekarang dengan yang kemarin. Kira-kira bagaimana tingkat capaiannya. Jadi kalau misalnya terlihat ada peningkatan, berarti saya percaya bahwa strategi yang saya buat itu, adalah berhasil, gitu. Kemudian mungkin, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Ini kan kita tahu sendiri kan, Bu, kalau kita dikasih soal-soal ini ke anak, anak itu akan terlihat, responnya atau akan terlihat aktifnya ketika anak-anak itu paham gitu. Tapi coba kalau nggak paham ya, Bu, ayo Nak," kita kadang sampai capek pun, anak itu hanya menunduk saja Iya, gitu. iya. Jadi mungkin nanti setelah strategi itu saya terapkan, saya akan melihat bagaimana, mereka itu, antusiasnya dalam menyelesaikan soal. Kemudian partisipasi mereka itu tadi ya, mengerjakan soal-soal dan, eee, ini sih Bu, tetap nanti saya buat umpan balik Oh, gitu, refleksilah, iya. umpan balik, seperti apa pemahaman mereka dengan strategi yang saya buat. Kira-kira itu Bu yang, eee, bisa saya jadikan sebagai indikator keberhasilan saya dalam menerapkan strategi itu. Wah, luar biasa. Semangat nih Bu Pita. Mudah-mudahan dengan indikator apa ya, keberhasilan tadi ya, dengan melihat beberapa tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa terwujud nih. Terus bisa membantu siswa yang mengalami kesulitan. Baik Ibu, berikutnya nih apa nih yang menjadi komitmen Ibu dalam menerapkan strategi yang Ibu sudah rencanakan tadi? Iya Ibu, eee, iya sih Bu, saya menyadari bahwa apa yang saya sudah rencanakan tadi itu akan berhenti di situ saja kalau saya tidak punya komitmen ya Bu ya. Saya sih kadang berpikir begini Bu, gimana ya saya menjadi, guru yang dirindukan gitu. Guru yang, tidak menjadi momok bagi anak-anak gitu, tapi guru yang dirindukan dan saya yakin Ibu, dari strategi-strategi yang saya buat, saya akan dinantikan anak gitu. Jadi saya berkomitmen, dan saya akan berkomitmen Ibu, dalam membantu siswa dalam belajar, khususnya dalam, mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam konsep, gravitasi ini, Ibu. Saya akan mengedepankan kebutuhan mereka dengan strategi-strategi yang akan saya, eee, laksanakan gitu, Ibu Sul. Luar biasa. Eh, saya yakin nih Bu Pita, saya yakin Ibu bisa menjadi guru yang inspiratif, guru yang tadi dirindukan lah ya sama murid-murid Ibu, Amin amin, Ibu. dengan strategi-strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terakhir nih Bu, mungkin di sesi Oh coaching iya, ini. 4 menit lagi ya, 3 menit lagi.
terakhir nih Bu, mungkin di sesi coaching ini, coba nih Ibu simpulkan lah ya, biar lebih jelas terarah dari sesi coaching ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih Ibu. Tadi tujuan saya melakukan memohon kesediaan Ibu untuk melaksanakan coaching ini yang pertama adalah bagaimana saya bisa membantu siswa memahami konsep gravitasi dengan lebih mudah dan efektif gitu. Kemudian strategi yang akan saya lakukan nanti adalah menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, kemudian melakukan eksperimen yang lebih kompleks, memberikan contoh-contoh yang nyata atau yang konkret dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong siswa untuk melakukan observasi dan penyelidikan sendiri, Oke, serta membangun, Bu. Saya akan membangun komunitas belajar untuk siswa dalam bertukar ide dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan konsep gravitasi. Kemudian pengukuran dari keberhasilan itu adalah tentunya saya akan melihat dari hasil capaian belajar siswa dari eh, bagaimana tingkat pemahaman siswa itu sendiri, kemudian keterlibatan siswa dalam mengerjakan soal dan partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan uh, praktek atau eksperimen terkait dengan konsep gravitasi, dan yang terakhir saya akan tetap berefleksi Ibu, baik refleksi untuk siswa, saya akan menerima umpan balik dari mereka nanti ataupun refleksi diri saya sendiri sebagai guru. Gitu Ibu kira-kira kesimpulan yang bisa saya buat. luar biasa. Saya yakin Bu Pita dapat mencapai tujuan yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Kira-kira ada lagi Bu yang mau Ibu diskusikan? Sepertinya cukup Ibu, tapi saya berharap komunikasi kita tidak berhenti sampai di hari ini saja, karena bagaimanapun Ibu, saat saya menjalankan strategi ini nanti, saya butuh bantuan Ibu, saya butuh kolaborasi dengan Ibu agar kiranya apa yang saya rencanakan hari ini benar-benar uh, terlaksana, itu juga tidak terlepas nanti dukungan dari Ibu. Baik, mudah-mudahan ya Bu, saya tunggu kabar baik dari Ibu Pita. Saya yakin Ibu bisa melakukannya untuk murid ya Bu, untuk siswa Ibu. Ya. Eh, saya pun juga bersedia meluangkan waktu jika Ibu nanti ada kendala atau membutuhkan bantuan, silakan dihubungi saja. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu Pita. Terima kasih Ibu, saya juga mohon maaf sekiranya tadi dalam kegiatan coaching kita Ibu, saya ada kata-kata yang salah, dan semoga ke depan Ibu tetap bersedia untuk tetap menjadi coach bagi saya. Terima kasih Bu Sylvia. Terima kasih juga Bu Pita. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Oke.